Hai Sobat Zanis. Balik lagi di channel Zanis Otai. Oke. Halo. Ya, Udah halo. pada connect? Halo. Fokus ya. Ayo fokus. Oke. Kali ini kita mau bahas apa ya enaknya ya? Lanjut dong ke bagian berikutnya. Emang bagian berapa? Bagian 5. Ada berapa subbagian? Bagian 5 ada 3 subbagian. Oke. Apa saja? Bagian 5 ini membahas pengaruh Ka'bah bagi peradaban Quraisy. Oke. Dengan subbagiannya, yang pertama sejarah berkuasanya Quraisy atas Ka'bah, terus jabatan-jabatan di kabilah Quraisy, Ya. yang terakhir para pemimpin Quraisy di mata suku-suku Arab. Wow, 3 subbagian. Oke, dalam satu buku ngomong-ngomong ada berapa bagian sih? Di buku sejarah Ka'bah ini terdiri dari 19 bagian. Saat ini baru masuk ke bagian 5. Berarti masih ada berapa bagian yang kurang? 14 ya? 15 doang. Kan ada bagian 5 yang belum dibahas. Oh iya. Wow, banyak juga ya. Banyak juga. Ya, semoga para pendengar istiqomah dan kami yang membaca juga istiqomah. Oke? Iya, kami yang membuat konten semoga terus bisa istiqomah Amin. lanjut sampai bagian terakhir. Amin. Oke. Mau langsung saja atau mau membahas apa lagi ya? Enaknya ya. Ke audiobooknya langsung aja yuk. Oke, yuk. Langsung aja ya. Tapi jangan lupa ya, seperti biasa, subscribe, like, and share ya. Support terus channel kami ya, supaya kita juga bisa berkreasi lebih. Saran kritik yang membangun kami harapkan dari para pendengar. Oke, sudah? Ya, Langsung saja? Bisa? Oke, selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Subbab tentang sejarahnya berkuasanya Quraisy atau Ka'bah. Setelah Nabi Ismail dibawa Nabi Ibrahim ke Mekah, ia tumbuh di lingkungan kabilah Jurhum, karena pada saat itu Mekah dan Ka'bah ada di bawah kekuasaan mereka. Sampai akhirnya, kekuasaan itu dirampas oleh kabilah Khuza'ah. Alasan kabilah Khuza'ah merebut kekuasaan atas Mekah dan Ka'bah adalah karena kabilah Jurhum melakukan kekejian dan berbuat jahat pada jamaah haji serta sering mengambil harta milik Ka'bah. Setelah itu, sejarah mencatat kabilah Khuza'ah berkuasa atas Ka'bah kurang lebih 5 abad. Setelah itu, mereka pun membuat banyak kesesatan. Di antaranya adalah memunculkan tradisi menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Setelah 5 abad berkuasa, kabilah Quraisy muncul dan berhasil menghimpun kekuatan. Kemudian, mereka mengambil alih kekuasaan atas Mekah dan Ka'bah dari kabilah Khuza'ah. Saat itu, tokoh dari kabilah Quraisy yang diangkat menjadi pemimpin Mekah adalah Qusay bin Kilab. Setelah kabilah Quraisy berkuasa sekian lama, timbullah perpecahan di tubuh kabilah Quraisy. Perpecahan itu muncul karena perselisihan di antara 2 bani, yakni antara Bani Abduddar dan Bani Abdu Manaf. Keduanya adalah dari keturunan Qusay bin Kilab. Kedua bani tersebut berselisih tentang kepemimpinan Mekah. Tapi, demi menjaga keamanan dan mencegah terjadinya peperangan, mereka sepakat membagi kekuasaan. Untuk urusan penyediaan air dan pelayanan akomodasi jamaah haji, serahkan kepada Bani Abdi Manaf. Sementara, pemegang kunci Ka'bah, bendera perang dan pengurusan Dar'an Nadwah diserahkan kepada Bani Abduddar.
Mereka memilih Bani Abdi Manaf mengurusi penyediaan air bagi jamaah haji karena di antara keturunan Bani Abdi Manaf ada tokoh yang kaya raya dan siap menjalankan tanggung jawab tersebut, yakni Hashim bin Abdi Manaf. Namun, tidak berarti biaya sepenuhnya dikeluarkan dari hartanya. Dia mengumpulkan dari kaum Quraisy sebagian harta untuk biaya penyediaan makanan dan minuman jamaah haji. Sepeninggal Hashim bin Abdi Manaf, saudara kandungnya yakni Muthalib meneruskan tanggung jawab penyedia air dan makanan bagi jamaah haji. Selanjutnya, berpindah lagi pada generasi berikutnya yakni Abdul Muthalib. Pada masa Abdul Muthalib, terjadi lagi perpecahan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Tepatnya, antara Abdul Muthalib bin Hashim dan Harb bin Umayyah. Perpecahan itu terjadi karena Harb bin Umayyah merasa iri pada Abdul Muthalib bin Hashim. Demi menghindari peperangan, akhirnya mereka sepakat membawa kasus ini pada seorang hakim, sesuai kebiasaan bangsa Arab ketika itu. Sang hakim itu adalah Nufail bin Abdul Uzza, dan ketika itu Nufail bin Abdul Uzza memenangkan Abdul Muthalib bin Hashim. Bahkan ia mencela Harb bin Umayyah dan berkata padanya, "Wahai Abu Amru, apakah kamu akan menentang seorang laki-laki yang postur tubuhnya lebih tinggi dari kamu, kepalanya lebih besar dari kamu, lebih tampan dari kamu, kekurangannya lebih sedikit dari kamu, anaknya lebih banyak dari anakmu, lebih dermawan darimu, dan kekayaannya lebih banyak darimu?" Tapi ini bukanlah perpecahan yang terakhir di kabilah Quraisy. Perpecahan dan perselisihan itu terus terjadi, bahkan hingga dinasti Bani Umayyah berkuasa. Pada masa Abdul Muthalib, kabilah Quraisy memiliki sistem kekuasaan seperti negara. Mereka bahkan berhasil membuat perjanjian politik dan ekonomi dengan negara-negara besar di sekitar Mekah. Perjanjian-perjanjian ini terwujud karena negara-negara besar tersebut mengakui kabilah Quraisy sebagai kekuasaan besar saat itu. Sebelumnya, Hashim bin Abdul Muthalib sudah berhasil membuat perjanjian damai dan saling dukung dengan kerajaan Romawi dan Ghassan. Berkat perjanjian itu, kerajaan Romawi mengizinkan saudagar-saudagar Quraisy melakukan perniagaan di daerah kekuasaan Romawi dengan aman. Begitu pula Abdus Syam. Ia berhasil membuat perjanjian dagang dengan Raja Najasyi, penguasaan Ethiopia saat itu. Sedangkan Nufail bin Abdul Muthalib berhasil membuat perjanjian politik dengan kerajaan Persia dan dinasti Himsyariyah di Yaman. Atas keberhasilan tokoh-tokoh kabilah Quraisy ini, hingga bangsa Arab memuji mereka, yaitu Hashim, Abdus Syam, Nufail, dan Muthalib. Melalui mereka, Allah menganugerahkan kemaslahatan bagi kabilah Quraisy, maka mereka itulah Al-Mujirin, atau para pembawa kemaslahatan. Demikian audiobook sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang